Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini di hari yang penuh berkah, kembali kita bermuajahah, bertafakur, bertadabbur tentang kehidupan yang memang perlu kita bicarakan sebagai seorang muslim agar kita bisa menjalani hidup ini, menyesuaikan hidup ini dengan apa-apa yang Allah tetapkan dan apa-apa yang Rasulullah sampaikan. Keinginan kuat kita untuk berusaha mentaati Allah dan Rasulnya tentu akan membawa kebahagiaan, akan membawa kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Al-Fakir pada kesempatan kali ini ingin membahas tentang zikir khafi. Apa itu zikir khafi? Agar kita semua, baik ikhwan TKN Suryalaya maupun yang bukan ikhwan, bisa mengambil pelajaran dari zikir TKN Suryalaya yang dibawa oleh Guru Agung, Guru Al-Fakir masa di pondok pesantren dulu, yaitu Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin Qaddasallahu sirah. Semoga Allah menempatkan beliau pada posisi yang terhormat. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, baik, kita akan coba bahas apa yang dimaksud dengan zikir khafi. Zikir khafi menurut ulama thariqah adalah zikir samar di dalam hati yang merupakan rahasia sehingga tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya kecuali kita dan Allah. Maka disebut zikir khafi. Khafi itu berasal dari kata khaufa, ya khaufu, khaufan yang artinya takut. Jadi secara lugah berarti takut. Tapi kemudian lafaz ini digunakan untuk menamai atau menyebut amaliyah TKN Suryalaya yang memang itu menjadi keseharian para ikhwan dan akhwat untuk mendawamkan zikir khafi. Dalam Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya ada dua zikir. Yang pertama zikir zahar, zikir yang dilafadzkan secara keras, yang bertujuan untuk menghancurkan nuktoh atau titik-titik negatif, sifat-sifat buruk kita, baik sifat-sifat hewania yang mungkin saja ada dalam hati kita, dalam perangai kita, juga sifat-sifat syahwat yang mungkin saja bisa menguasai diri kita. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang kedua yaitu zikir khafi. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin membahas apa itu zikir khafi. Jadi zikir khafi adalah zikir yang dilafadzkan secara samar, di mana kita dibimbing untuk membaca ismu zat, atau kalau dalam istilah ilmu tajwid namanya lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah. Kita lafadzkan berulang-ulang dengan cara memejamkan mata, kemudian mengangkat lidah kita dan mengunci gigi kita, menundukkan
wajah kita ke sebelah kiri sambil menahan napas dan menyebut lafaz Allahu 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 Allah. Itulah praktek amalia yang diajarkan oleh guru mursyid kami, Guru Agung Pangersaba Anom, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin Qaddasallahu sirah. Dalil tentang zikir itu banyak sekali, mungkin kita semua sudah tahu. Al-Fakir hanya ingin membahas satu dalil dalam surat Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ayat ini jelas merupakan amar perintah yang wajib bagi seorang muslim untuk berzikir mengingat Allah. Maka kalau kita tarik kepada ranah fikih, hukumnya wajib, hukumnya fardu ain. Maka seketika saja kita lupa mengingat Allah, hukumnya berdosa. Zikir dalam pengertian wajib di sini umum. Bukan berarti kemudian kita pahami zikir terus habis sholat zikir, nggak nyari duit, nggak nyari nafkah, bukan seperti itu. Jadi dalam setiap keadaan kita diminta untuk senantiasa mengingat Allah. Ya, dalam hadis pun Rasul mencoba menjelaskannya yang mungkin juga kita sudah tahu, yang berbunyi ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Jadi bagian dari takwa adalah zikir, mengingat Allah di mana saja kita berada. Baik dalam kondisi-kondisi sendiri maupun dalam kondisi ramai. Dalam kondisi di WC maupun di ruang tamu atau ruang makan. Hanya saja ada adab-adabnya ya, kalau di WC mungkin tidak boleh dilafadzkan, cukup dalam hati. Kalau di tempat-tempat yang suci, yang biasa, jauh dari kotoran-kotoran dan najis seperti masjid, rumah kita, boleh kita lafadzkan ya. Oke, kembali kepada pembahasan tadi, zikir khafi itu memiliki fadilah. Beberapa fadilah dari zikir khafi yaitu yang pertama, menghilangkan rasa takut menjadi rasa tentram. Menghilangkan rasa cemas menjadi tenang. Menghilangkan rasa marah menjadi damai. Ada banyak sekali fadilah-fadilah yang Al-Fakir tidak bisa sebutkan. Mungkin 3 poin itu menjadi perhatian kita, menjadi renungan kita, bahwa manusia tidak layak, tidak pantas untuk khawatir atau takut dengan segala hal yang menimpa dirinya di dunia. Orang-orang yang beriman tidak boleh ada rasa takut lapar, takut miskin, takut bangkrut, takut dengan segala hal yang kemudian justru membuat hati kita menjadi krisis keyakinan, artinya menjadi krisis akidah, krisis dari keyakinan kita kepada Allah. Karena seorang muslim ketika dia sudah berikrar dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti harus full maksimal 100% yakin akan jaminan Allah. Selama kita masih hidup di dunia, Allah pasti tidak akan meninggalkan kita selama kita berusaha taat terhadap ajaran Islam. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ya. Jadi hilangkan rasa takut, hilangkan rasa resah, gelisah, gundah, gulana, galau dan sebagainya. Dengan zikir khafi, insya Allah hati kita pun menjadi tentram, menjadi tenang.
Kemudian tadi yang kedua apa? Menghilangkan rasa marah menjadi rasa tenang, menjadi rasa damai. Ya. Damai hati kita dengan zikir khafi. Ketika ada seseorang yang berusaha melecehkan kita, menghina kita, merendahkan kita dengan zikir khafi, insya Allah kita akan dapat mengelola emosi kita. Kita akan dapat memanage emosi kita, kapan kita harus marah dan kapan kita harus tidak marah. Ya. Jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Zikir-zikir yang kita dawamkan itu luar biasa bisa membuat diri kita, merubah diri kita menjadi manusia-manusia yang super sabar, manusia-manusia yang bisa menyikapi perlakuan-perlakuan yang dilakukan orang lain terhadap kita dengan sikap yang arif, dengan sifat yang bijaksana, ya. Karena dari zikir itu nanti mengalir nur ilahi. Nur ilahi itu akan dipantulkan ke otak. Otak itu terdiri dari gelombang-gelombang elektromagnetik, ya, biokimia dan bioelektrik. Nah, dengan zikir itu kemudian akan lahir rasa cinta, rasa persahabatan dan sebagainya. Itulah begitu dahsyatnya zikir, sehingga mengapa kemudian Islam sangat-sangat menganjurkan, bahkan wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk berzikir, baik dari pagi maupun petang, dalam keadaan berbaring, sujud, ruku, duduk, dalam keadaan sepi maupun ramai, maka kita diwajibkan untuk berzikir. Maka ketika kita sedetik saja lupa dengan Allah, langsung hendaklah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas kelalaian kita. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itulah sedikit kajian, obrolan dasar dari zikir khafi. Untuk yang terkait dengan kajian yang lebih mendalam, nanti kita bisa pelajari oleh guru-guru kita yang lain, guru-guru senior kita yang sudah sangat menguasai ilmu-ilmu suluk, ilmu-ilmu tarikat, ilmu-ilmu zikir. Dengan terus kita berjumpa, bertemu dengan orang-orang soleh, insya Allah kita akan memiliki kafaah keilmuan yang justru akan merubah diri kita menjadi orang-orang yang berkualitas di mata Allah. Ya. Sebelum ditutup, Al-Fakir hanya berpesan, ayo kita berusaha istiqomah, menjaga, melestarikan dan mengamalkan warisan ilmu dari guru agung kita, Bangar Sahabanom Syekh Ahmad Sohibul Tajul Arifin Qadasallahu sirah. Ya. Dengan kita terus mendawamkan, mengamalkan, insya Allah kita akan terbimbing menjadi manusia-manusia yang tentunya diharapkan mampu merubah masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya. Sebelum ditutup, Ana Al-Fakir simpulkan, zikir khafi adalah zikir samar yang bisa mampu merubah sifat-sifat buruk kita menjadi sifat-sifat baik, ya. Zikir hobi juga harus mampu menumbuhkan rasa cinta kita terhadap ajaran Islam. Zikir hobi juga harus mampu menjadikan diri kita mau diatur oleh ajaran Islam secara menyeluruh. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan berkenan di hati pemirsa dan sahabat saya 78.
Juga menjadi nasihat buat Al-Fakir secara pribadi, jika ada kekeliruan dalam hal penyampaian, Al-Fakir mohon maaf, kita masih sama-sama belajar, tolong dikoreksi, tolong diluruskan. Mudah-mudahan dengan saling mengoreksi dan meluruskan, Allah akan menunjukkan kebenaran yang hakiki yang dapat menolong kita di yaumil akhir nanti. Baik, Al-Fakir tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.